Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fabrianti, NIM 2201632, kelas 3A. Di sini saya akan membacakan isi RPP saya. Langsung saja, identitas program pendidikan, nama sekolah SMK Kejuruan Lasal-EPA, mata pelajaran sistem komputer, komputer keahlian TKJ, kelas 10 semester 1. Alokasi waktu 6 kali 60 menit. B. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Indikator pencapaian kumulatif IPK. Nomor 1. Kompetensi inti. K13 pengetahuan. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan informatika pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humanira doklateks pengembangan potensial diri sebagai bagian dari keluarga sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. K14 keterampilan menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nomor 2. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar 3.1 memahami sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. 4.1 mengonversi sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.1.1 menjelaskan bilangan desimal, biner, heksadesimal. 3.1.2 menghitung bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 4.1.1 mengklarifikasikan bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 4.1.2 menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. C. Tujuan pembelajaran. Nomor 1. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memahami bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan benar. 2. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan tepat. 3. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengklarifikasikan bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan benar. Keempat, setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan tepat. Pertemuan pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui dan memahami bilangan desimal, heksadesimal, dan biner. Dapat menulis ulang bilangan desimal, heksadesimal, biner dengan tepat. Mengklarifikasikan bilangan desimal, heksadesimal, biner dengan benar. Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Bagian D. Materi pembelajaran. Bilangan desimal, biner, heksadesimal. E. Pendekatan, strategi, metode. Pendekatan berpikir, sintesis. Model pembelajaran, converse learning. Metode pembelajaran, observasi, diskusi, dan tanya jawab. Bagian F. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1-3. Nomor 1. Kegiatan pendahuluan. Langkah-langkah pembelajaran.
Nomor 1, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, melakukan pengkondisian peserta didik. 3, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Keempat, menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan. 5, menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan. Keenam, melakukan pretest. Waktu yang digunakan 10 menit. Kedua, kegiatan inti. Pemberian rangsangan. 1. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan materi yang ada di layar komputer tentang sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. Kedua, guru meminta peserta didik untuk membaca buku. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah dari materi yang akan disajikan oleh guru. Identifikasi masalah, guru menugaskan peserta didik untuk dapat memecahkan masalah konversi bilangan desimal, biner, dan heksadesimal, sampai seterusnya. Pengumpulan data. Nomor 1, guru meminta peserta didik untuk mencari buku panduan atau informasi masalah konversi bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Pembuktian, guru meminta peserta didik untuk menilai hasil yang telah dibuat oleh peserta didik dan lainnya. Menarik kesimpulan, guru menjelaskan kepada peserta didik tentang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Guru menugaskan peserta didik untuk menyimpulkan dan menulis ulang materi bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Peserta didik mengerjakan tugas dari guru untuk menyimpulkan materi bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Sampai seterusnya, waktu yang digunakan 50 menit. Penutup, secara bersama-sama peserta didik diminta untuk menyimpulkan tentang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Waktu yang dibutuhkan 10 menit. Bagian G, alat atau bahan, media pembelajaran. Daftar hadir, spidol, papan whiteboard, laptop, LCD, lembar penilaian. A. Sumber belajar, internet, buku-buku penunjang KBM. Penilaian pembelajaran, teknik, non-tes, dan tes. Bentuk penilaian pengetahuan, tes tertulis, uraian, penilaian keterampilan, demonstrasi, observasi. Uraian materi, nomor 1, sistem bilangan desimal atau basis radix 10. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10 disebut desimal. Kata desimal berasal dari akar kata Latin decem atau 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka, 0 sampai 9. Konversi penulisan yang umum adalah 45610, 456 desimal, 45D diner. Contoh bilangan 456. Kedua, sistem bilangan biner atau basis 2. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2 disebut biner. Kata biner berasal dari akar kata Latin bin atau double. Bilangan biner terdiri dari dua angka, 0 dan 1. Yang ketiga, sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16 disebut heksadesimal. Kata heksa berasal dari akar kata Yunani hex atau 6 dan Latin decem atau 10. Bilangan heksadesimal terdiri dari 0 sampai 9, A sampai F. Latihan soal
Nomor 1, jelaskan sistem bilangan desimal. Kedua, jelaskan biner atau basis 2. 3, jelaskan heksadesimal atau basis 16. Jawabannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Rubrik penilaian nomor 1. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tulisan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.